untuk memberi arti terdalam bagi pernikahan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Rancangan Tuhan bagi pernikahan dalam Alkitab menggambarkan suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi umatnya. Dan sikap istri terhadap suami adalah seperti sikap umat Allah terhadap Kristus. Kristus telah datang bagi mempelai perempuannya dan mati baginya untuk menunjukkan arti sesungguhnya dari pernikahan. Maksud Allah menciptakan pernikahan sudah ada sebelum Adam dan Hawa dan kedatangan Kristus. Kita mengetahui hal ini karena ketika salah seorang Rasul Kristus menjelaskan misteri pernikahan, dia melihat ke belakang pada permulaan Alkitab dan mengutip Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pada kalimat berikutnya, dia menafsirkan ayat yang baru saja dikutipnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Ini berarti sejak awal rencana Allah bagi pernikahan adalah untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan umatnya. Alasan mengapa pernikahan disebut sebagai misteri adalah karena tujuan dari pernikahan belum dinyatakan sepenuhnya sampai kedatangan Kristus. Sekarang, kita bisa melihat bahwa pernikahan ditujukan untuk menjadikan kasih Kristus kepada umatnya lebih nyata dalam dunia. Walaupun sejak awal, Allah tidak bertujuan untuk membuat setiap pernikahan menjadi hubungan yang menyebabkan penderitaan, tetapi banyak yang mengalaminya. Ini akibat dosa. Dosa membuat kita memperlakukan sesama dengan buruk. Kristus menderita dan mati untuk mengubah hal ini. Para istri memiliki tanggung jawab dalam perubahan ini. Seluruh penderitaan Kristus dimaksudkan untuk memberi pesan kepada suami. Demikianlah seharusnya suami mengasihi istrinya. Kristus memberi tanggung jawab khusus kepada para suami. Maka Alkitab berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Efesus 5 ayat 25. Para suami bukanlah Kristus, tetapi mereka dipanggil untuk menjadi seperti Dia. Keserupaan yang harus ada adalah kesiapan para suami untuk menderita bagi kebaikan istrinya tanpa mengancam atau melecehkannya. Keserupaan ini termasuk menderita karena melindungi istrinya dari kekuatan luar yang mau mencelakainya. Bahkan menderita kekecewaan dan pelecehan dari istrinya sendiri. Kasih seperti ini dimungkinkan karena Kristus telah mati bagi suami dan istri. Dosa mereka telah diampuni. Sekarang, sebagai dua pribadi yang berdosa tapi sudah diampuni, kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan.